dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kalau Anda melakukan ini, Anda akan sukses. Dia ajar banyak kepada Pak Bom Bom. Makanya Pak Bom Bom ayat ini saya mau sampaikan. Kalau Anda sukses di negeri itu, Anda lulurkan tangan kasih, Anda membantu orang, Anda jangan berpikir bahwa Anda akan punya kekurangan. Karena Anda akan luar biasa dipakai Tuhan. Dengan rendah hati akan mewarisi negeri. Semua orang di negeri Anda itu akan mencintai Anda, terutama dalam keluarga Anda. Anda mengasihi keluarga Anda di hari Natal ini. Lepaskan dendam kepada saudara-saudara Anda, karena di hari Natal ini banyak orang-orang yang saling menyakiti dan disakiti. Di dalam keluarga, saudara dan saudara saling dendam, saling marah, rebutan harta, berbeda pendapat. Pak Bom Bom inginkan di hari Natal ini, mari saudara-saudara bersaudara merangkul tangan, berpelukan, satukan hati, saling mengampuni sesama saudara kandung, kepada bapak, kepada ibu, kepada anak-anak, kepada cucu, saling mengampuni, dan akan mewarisi kasih, dan akan mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sudah tentukan bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di siang hari ini. Selamat Natal, selamat berbahagia, dan jangan lupa sebentar malam semua malam kudus. Oke? Kita cuma mungkin beberapa jam saja, habis itu kita berpisah. Tuhan Yesus memberkati kita semua di siang hari ini atau di sore hari ini. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami dari awal sudah bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca di siang hari ini tidak berlalu begitu saja, dan kami boleh melakukan dan setiap pribadi-pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami semua yang hadir dari berbagai tempat, Amerika, Eropa, Australia, Asia, dari Sabang sampai Merauke, di hari ini menjelang Natal Tuhan dan sebentar malam, kami semua mempersiapkan diri kami. Biarlah waktu kami Tuhan, kami sediakan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami, untuk bersukacita menyambut kedatangan-Mu Tuhan, kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Glory, glory, haleluya. Iya, di siang hari ini Pak Bom Bom membawa judul toleransi menjelang Natal, ya. Pak Bom Bom di sini sudah ada tamu, ada Ramdan, seorang Muslim, ya. Dan ada Wira dan Ibu Titi. Shalom Bu Titi, shalom Ramdan. Assalamualaikum, shalom. Ya. Shalom. Shalom Bu Titi, Ramdan. Shalom, Ya. Bang. Gimana kabarnya? Ramdan. Sehat-sehat Bang Indro. Gimana kabarnya Bang Indro? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Iya, silakan. Ya jadi bagus ya sebetulnya. Kalau isinya kayak Pak Bom Bom ceramah begitu ya. Memberikan penguatan iman itu kan juga saya rasa tidak ada yang tersinggung Pak Bom Bom ya. Karena yang tersinggung dengan dakwah agama apapun ya cuman orang-orang yang hatinya dibisikkan oleh bisikan-bisikan syaitan kan gitu. Iblis.
Jadi saya sebagai Iya, memang. nggak masalah gitu Bang Moli, serius. Mendengarkan ya udah, terima. Bahkan makanya selamat Natal, mungkin nanti kan nggak ketemu kita pada sibuk Natalan teman-teman. Iya. Saya mengucapkan selamat Natal. Semoga kedepannya semakin baik lagi tahun-tahun kedepannya Pak Bom Bom. Iya. Ya semoga Tuhan memberkati lah. Iya. Makanya tadi khotbahnya Pak Bom itu, saya hanya memperkuat iman Kristen. Kenapa? Bagaimana kita bisa toleransi sesama orang yang berbeda agama, sedangkan kita sesama anak Tuhan saja saling gotok-gotokan. Itu Pak Tidak Bom. mungkin, tidak mungkin ada toleransi. Bagaimana dia mau mengasihi orang lain, Iya. sedangkan di dalam rumahnya sendiri berantakan, iya kan? Nah, itu yang saya bilang. Tapi iman-iman anak-anak Tuhan sekarang ini sudah bukan semakin kuat, tapi jadi cuma hanya label aja. Label aja. Tapi itu yang paling dibenci sama mereka, orang oknum-oknum ini. Kita kasih tahu, tapi ya begitulah mereka. Sama kayak di Islam Pak Bom Bom. Bang Moli dubbing ya? Karena di Islam tuh apa Pak Bom ya saya sebut ya? Harusnya tidak ada persoalan terkait hari-hari Natal. Makanya saya cukup kaget ketika tadi Pak Bom cerita kayak Rifa, Nandar itu nggak sepakat dengan hari Mu'alaf 25 Desember. Oh ternyata bagus, mereka masih punya pemikiran itu gitu Pak Bom, untuk tidak menyinggung iman daripada teman-teman Kristen begitu. Karena di Quran sendiri juga kan ada itu di surah Al-Baqarah itu la ikraha fiddin gitu kan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi nggak boleh kita ini mengatakan karena toleransi gitu kan. Karena kita mayoritas adalah Islam, maka wajib memeluk semuanya Islam, nggak boleh. Kalau mayoritas Islam, maka rumah ibadah yang harus ada di negeri ini harus semuanya rumah ibadah umat Islam, juga nggak boleh. Jadi harus bagi kita wajib untuk saling menjaga. Malah saya bilang gini Pak Bom Bom, sangat lucu ketika orang mau beribadah, membangun rumah ibadah berhubungan dengan Tuhan, masih butuh izin manusia, itu aneh gitu. Masa manusia mau beribadah ke Tuhannya, mau berkomunikasi dengan Tuhannya, butuh legitimasi dari manusia lainnya. Makanya saya bilang ke teman-teman itu beberapa kali saya ngasih pandangan lah ke yang sahabat-sahabat saya. Kalau kamu mau belajar kitab sucinya teman-teman Kristen, Injil gitu atau Alkitab, maka jangan pakai standar imannya umat Islam, karena nggak bakal ketemu tuh pertentangan yang ada. Kalau mau memahami ajaran Kristen, maka pakai standarisasi keimanan teman-teman Kristen. Begitupun sebaliknya, teman-teman Kristen mau baca Al-Quran, maka harus pakai standarisasi keimanan teman-teman Islam. Kan gitu Pak Bom kalau mau belajar. Beda cerita kalau tujuannya mau caci maki kan gitu ya, kita lepas tangan lah ya Pak Bom ya. Karena kan ada yang live-nya ditonton nyampe ribuan, bahkan ya ribuan, puluhan ribu, tapi isinya caci maki, menyuarakan terus perbedaan, nggak pernah menyuarakan persatuan. Sedangkan dia sendiri nggak tinggal di Indonesia gitu loh. Sedangkan yang berdampak pada perpecahan argumen yang dia bawa, itu yang berdampak kita yang di Indonesia Pak Bom. Itu aja sih sedikit dari saya. Sangat menyayangkan itu. Betul itu. Ya, jadi memang di tahun 2005 ini memang saya bukan sedikit kecewa, tapi banyak kecewanya. Karena selama 7 tahun ini saya khotbah, hanya 30% saja yang memahami firman Tuhan. Iya. Dan banyak orang itu yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Saya yakin mereka-mereka ini tidak pernah ke gereja, saya yakin. Iya, saya yakin. Kenapa? Bicaranya tidak mengerti pengajaran dengan manusia. Bagaimana dia mau toleransi kepada orang yang luar, sedangkan dalam sesama anak Tuhan saja tidak bisa. Tidak bisa. Iya Bapak. Iya, dia tidak akan. Karena apa? Dia tidak mengerti firman Tuhan. Baru dia mau toleransi ke seberang bagaimana? Iya. Begitu. Makanya Pak Bom, sebetulnya kayak kami di Islam pun, kalau yang mau belajar Quran itu tidak akan terjadi pertentangan Pak Bom.
Kenapa? Karena misalnya kayak di surah Al-Mumtahanah itu ayat yang ke-8 dikatakan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Nah, teman-teman kita Kristen hari ini di Indonesia kan berdampingan, tidak bermerangi. Jadi nggak ada salahnya kita bermuamalah dalam artian mengucapkan selamat Natal, memberikan makanan kalau kita punya terhadap tetangga kita yang berbeda agama, menolong ketika mereka kesulitan. Bener kata Pak Bom tadi, jangan hanya karena beda agama kita punya perusahaan, enggak lah beda agamanya ini nggak usah diterima. Wah ini salah Pak Bom. Saya yakin agama apapun tidak mengajarkan itu gitu Pak Bom. Oke, kita sambung dulu ya. Reski ya. Reski ya. Iya, kayaknya ketindis. Iya, jadi memang kalau saya lihat akhir ini, kita memang bukan masalah, kita juga nggak usah memaksakan, tapi kekristenan itu harus. Ya, kalau orang masalah dia punya sifat apanya, karakternya itu berbeda ya. Tapi dalam iman Kristen itu harus ya, teman-teman yang di bawah ya. Tadi kalian saling menjawab katakan begitu ya. Di dalam iman Kristen itu harus. Dalam kasih sesama anak Tuhan itu harus. Kalau punya kasih sesama anak Kristen, suka berdamai, ya pasti dia punya toleransi tinggi sekali. Kalian bisa menilai lah apa yang saya lakukan lah. Sama seperti Ramdan. Ramdan ini kan Islam, tapi dia punya toleransi baik. Berarti dia orang betul-betul bagaimana dia menjalani imannya. Kalau dia merasakan imannya nggak benar, nggak mungkin dia mau toleransi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hanya orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu yang pasti tidak punya toleransi. Dan itu pasti. Bagaimana dia mau toleransi sesama orang di luar agama? Sesama Kristen saya tiap hari buka komal, tidak buka doa. Itu bam-bam, itu bam-bam, itu bam-bam. Salve. Itu Pak, jangan kasih bantu dia lagi tuh Pak. Tahu nggak? Spender saya tuh banyak kasih tahu saya loh. Pak Bom, ini mereka banyak DM saya. Katanya jangan kasih Pak Bom koin lagi. Banyak spender saya, mereka dapat DM loh. Bikin malu loh. Heran ya. Sampai di DM sama saya punya spender. Oh iya, ini terima kasih banyak untuk Nancy yang ada di YouTube dan di TikTok ya. Pak Willy, makasih ya, udah Ibu Nancy ya. Yang TikTok ada kasih berkat sedikit. Nanti Pak Bomo berbagi dengan Wira ya. Makasih ya. Ken Kru, Nancy itu ada kasih berkat sedikit untuk pakai beli roti. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bu Nancy. Yang di TikTok ya. Iya, makasih anak Tuhan ya. Ya. Ayolah kita saling bergandeng tangan gitu. Apapun agamamu gitu. Jangan ribut, jangan memusuhi manusia hanya karena agama gitu Pak Bomo. Sedih kita mendengarnya tuh. Nah ini yang dilakukan sama Nandar dan Rifa. Meskipun mereka berdebat sama kita, dia lawan Zuma loh. Zuma kan mengatakan hari 25 Desember ini kan hari mualaf kan, betul nggak? Itu Nandar itu saya akui loh. Nandar sama Rifa itu menentang sekali tuh. Mereka menentang. Dia lawan Yusupei dengan Zuma dan teman-teman itu. Dia loh. Ini bukan toleransi namanya nih. Kalau kita bilang 25 Desember ini hari mualaf se-Indonesia ini. Ini dalam rangka mana ini? Tidak ada dalilnya sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Dan mereka marah. Betul. Iya. Hari raya umat Islam itu cuma 2 Pak Bom. Tahun hari Maulid Nabi ya? Iya, bukan Maulid Nabi Bom. Idul Fitri dan Idul Adha, hanya itu. Oh iya ya, Idul Fitri, Idul Adha ya. Betul. Bahkan mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Bom gitu ya. Makanya saya nilai kayak model Zuma gitu, ya mohon maaf mungkin jarang baca Quran gitu. Begini, teman-teman informasi ya. Saya sudah 1 minggu ini diundang sama Zuma. Dan saya pantau. Dalam 1 minggu ini dia punya koin itu kecil.
Nah, dia ini mau ajak saya berdiskusi. Saya tahu dia cari koin. Dari dulu saya ajak dia PK dia tidak mau. Sekarang dia ajak saya PK. Berarti mau cari koin, bro. Saya berpikirlah kembali. Kayaknya dia punya apa? Koin kurang ya. Makanya dia mau cari koin ini semua ini. Kayaknya sih. Lanjut bicara. Silakan Wira. Aku bicara sama Ram dulu. Saya Iya. sudah telepon dulu. Iya. Gini Bang Wira, saya tuh besok juga ada kegiatan sama teman-teman Kristen Katolik yang mahasiswa ya, tapi ya itu kita mau buat acara tasyakur toleransi bahasanya, syukuran toleransi lah bahasanya, syukur toleransi gitu. Jadi yang dimaksud syukur toleransi itu apa? Jadi kita buat acara dihadiri oleh 6 agama yang ada di Indonesia. Itu di setiap hari-hari besar masing-masing agama. Nah itu kita adakan rutin tuh setiap tahun tuh. Dan dari mana dananya? Iuran. Jadi kita kalau Natal ya kita kumpul merayakan Natal bersama. Dalam artian merayakan ini bukan merayakan dalam bentuk ibadah ya. Mengucapkan selamat, lalu makan bersama, ngobrol gitu, sharing. Begitupun ketika hari raya yang lainnya begitu. Cuman yang nggak bisa hari raya nyepi aja Bang Indro. Iya. Kalau nyepi nggak bisa gitu. Iya betul. Kalau nyepi itu ya susah itu. Kalau nyepi Betul. bukannya toleransi, kita ngajak mereka ngobrol malah intoleran, diketok malah gitu. Iya, betul. Kayak Pak Bom lagi nyepi malah nyanyi puji-pujian dalam rangka toleransi, dipukul Pak Bom tuh, yakin saya. bakar dupa lagi. Iya. Ya memang harus ya. Memang kalau di Indonesia ini kan kita bersatu itu bukan karena Betul. agama. Kita bersatu karena budaya. Lihat coba bisa jalanin. Budaya Iya. dan perjuangan kita masing-masing kan satu tujuan. Saya salut di Sulawesi itu Betul. loh Bang. Di Sulawesi apa di Palu ya? Yang ada monumen apa? Menara toleransi atau monumen toleransi sama ada gong toleransi umat beragama tuh, bagus itu. Keren. Sih ada, tapi kembali lagi ke manusianya. Manusianya toleransi nggak? Itu dia. Iya. Harusnya itu disuarakan di tiap kecamatan di Indonesia itu atau setiap desa bahkan gitu loh harusnya tuh. Betul. Adakan monumen-monumen sempit. Iya betul, Manado betul. Adakan monumen-monumen yang kecil aja simbolnya Pak Bom. Bentuk monumen ukuran 3 meter kecil atau ya 2,5 meter 3 meter. Tapi di monumen itu ada semua simbol-simbol agama kayak Islam ada simbolnya, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Diberikan simbol dan dituliskan sebagai apa? Monumen toleransi. Bayangkan kalau di setiap desa ada itu, orang mau bubarin kajian, orang mau bubarin gereja itu malu Pak Bom sama monumen itu. Karena hari ini orang lebih malu sama benda mati dibanding sama manusia. Nah, betul juga. Iya. Wah ini saya udah usulkan itu, cuman kok nggak di ACC ya surat saya sampai sekarang sama kementerian ya. Ya mungkin bukan sekarang. Di lain waktu mungkin bisa di ACC. Ini harus saya jadi menteri agama dulu atau presiden Pak Bom kayaknya. Bisa juga itu. Harus harus bro. Iya, saya punya cita-cita itu Bang Inkru. Bahkan saya sempat usulkan, saya mau semua kecamatan itu punya satu area, 1 hektar aja atau 500 meter, yang di dalamnya itu ada 6 rumah ibadah berjejer, tanpa sekat, Iya. maunya. Ini kalau memang ini sudah ada, memang ada beberapa tempat ibadah, beberapa pemeluk agama juga itu satu komplek, satu deret gitu ya, satu deret, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam, ada Kristen, itu ada semua satu baris. Jadi iya memang ada di mana ya, di Surabaya kalau nggak salah. Nah saya mau itu Ada. di setiap kecamatan Kayak gitu. Bang Inkru, semua ada harusnya. Iya. Kalau memang setiap kecamatan, bukan setiap kecamatan. Kecamatan, Saya mau setiap- tanya dulu. Ya, apa tuh? Saya potong bicara ini. Iya. Kenapa Bali jadi sepi pengunjung-pengunjung? Bali.
Oh, ini Pak Bom Bom, beberapa waktu lalu Wisatawan. kasus itu loh, kasus pungli apa itu loh ke wisatawan mancanegara itu. Oh, pungutan liar. Iya, jadi ada oknum. Makanya turis-turis luar negeri udah malas ya. Mereka sekarang lari kan ke Thailand ya. Iya, Vietnam. Hmm. Waduh. Sebetulnya Bali itu bagus loh untuk pariwisata. Mereka didatangi beberapa seluruh dunia sih datang ke situ. Kayak ini kalau Idul Adha, Bang Indro, Hmm. itu teman-teman Kristen dari GPIB, gerakan apa Gereja Pengharapan Indonesia Barat ya, Hmm. itu selalu membantu buat Idul Adha itu, domba 2 atau 3 gitu. Wih, bagus. Oh, itu yang menolak gereja, dagingnya diterima, Bang Indro. Dagingnya diterima. Betul. Iya, gerejanya ditolak, daging kurbannya rebutan. Hmm. Emang Islam-Islam juga botol banyak betul, menyebalkan. Ya. Jangan kau bicara begitu sebentar nanti ada yang marah. Suruh marah ke saya Pak Momom, biar aku getok palanya pakai gagang gitu. Pakai pagar. Bilang saja kadrun. Oh iya, kadal gurun. Iyo. Apa itu? Kopilo apa? Piccolo. Piccolo. Kopilo. Gila. Pakai sorban. Piccolo. Itu saya tuh mau gitu Bang Info. Seluruh Indonesia, satu kecamatan, satu komplek toleransi, ada monumen toleransi di setiap desa. Wah itu damai negara ini. Iya, padahal setiap gang ya 100 meter lah. Katakan paling dekat ya 100 meter ada masjid, ada musola. Iya. Ada masjid lagi, ada musola lagi. Itu kenapa mereka apa ya? Masih iri gitu loh ya sama orang-orang Iya. non muslim. Gini loh Bang Wira, Hmm. kalau pemerintah nggak punya anggaran, ngomong sama jemaat-jemaat gereja, beres itu, bangunkan rumah ibadah 5, NATO 6. Saya yakin mau bantu, asal mereka diberikan fasilitas untuk beribadah. Betul. Fasilitas beribadah di rumah saja, maksudnya kan kayak apa? Persekutuan doa dalam rumah, kayak pengajian gitu untuk umat kita sendiri Kristen itu banyak juga yang diprotes, Genro. dilarang. Yuk. Genro, rekaman saya 3 hari lalu kau ada simpan nggak? Yang mana itu? Yang saya bernubuat itu sampai bulan Maret. Apa Pak Bom? 3 hari. Yang saya bernubuat. Nubuat tentang? Bah, kamu nggak ikut ya selama ini ya? Bentar. Lah kan aku baru pakai akun ini Pak Bom. Yang kejadian kemarin di Jawa Barat itu kan. Sebentar, terima telepon dulu. Iya. Tanggal 22 ya.